Perkenalkan, nama saya Bella Sinaga dari Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus penjualan. Baiklah, saya akan memulainya. Siklus penjualan. Yang pertama yaitu diagram konteks. Bagian penjualan akan membuatkan faktur penjualan ketika pesanan dilakukan oleh pelanggan. Nah, faktur penjualan ini nantinya akan diberikan ke bagian gudang. Bagian gudang nantinya akan mengambilkan barang pesanan dan menyerahkannya ke bagian pengiriman. Bagian pengiriman nantinya akan mengirimkan barang melalui kurir. Nah, bagian penjualan akan memberikan faktur penjualan ke Departemen Akuntansi untuk dilakukan update buku besar. Bagian umum akan menerima cek dan pemberitahuan pembayaran. Kemudian, cek dan slip setoran yang dibuatkan oleh bagian umum akan diberikan ke bank untuk dibuatkan laporan. Setelah itu, laporan dan slip setoran akan diberikan ke Departemen Akuntansi. Nah, selanjutnya DFD level 0. Yang pertama, yaitu prosesnya pencatatan pesanan. Bagian penjualan akan membuatkan faktur penjualan. Nah, faktur penjualan ini berupa file pesanan akan diberikan ke bagian gudang. Bagian gudang nantinya akan membuatkan voucher jurnal dan mengirimkannya ke Departemen Akuntansi untuk dilakukan update buku besar. Nah, setelah itu, bagian gudang akan mengambilkan barang. Data yang diperlukan yaitu data master persediaan. Nah, barang pesanan beserta dengan slip pengepakan akan dikirimkan ke bagian pengiriman. Bagian pengiriman ini nantinya mengirimkan barang dan slip pengepakan ke kurir. Kurirlah nanti yang bertugas untuk mengirimkan barang tersebut kepada pelanggan. Nah, pada saat pelanggan melakukan pembayaran, bagian umum akan menerima cek dan pemberitahuan pembayaran. Lalu, bagian umum akan membuatkan slip setoran. Cek dan slip setoran ini nantinya akan disetorkan ke bank. Nah, bagian umum juga memberikan slip setoran dan berita pengiriman ke Departemen Akuntansi untuk melakukan update piutang usaha. Nah, setelah bank melakukan tugasnya, bank akan mengirimkan kembali slip setoran tersebut ke Departemen Akuntansi untuk dilakukan rekonsiliasi. Kemudian DFD level 0. Yang pertama, pesanan. Proses yang pertama yaitu pencatatan pesanan. Data yang diperlukan yaitu data master pelanggan dan data master pesanan. Lalu dibuatkan faktur penjualan dan dilakukan cetak salinan faktur. Kemudian akan dilakukan pengepakan. Lanjut DFD level 2. Pengepakan yaitu proses pertama, pengepakan barang oleh gudang. Data yang diperlukan yaitu data master pesanan. Kemudian barang pesanan ini nantinya akan dikirimkan dalam proses pengiriman barang. Nantinya setelah barang dikirim, akan diterima salinan pengeluaran persediaan oleh Departemen Akuntansi untuk dilakukan update persediaan. Data yang diperlukan yakni data master persediaan. Kemudian DFD level 3-nya untuk penerimaan kas atas pesanan. Nantinya Departemen Umum atau bagian umum akan menyetor cek dan slip setoran ke bank. Kemudian bagian umum juga akan memberikan slip setoran dan berita pengiriman ke Departemen Akuntansi untuk dilakukan update piutang usaha. Nantinya setelah bank melakukan tugasnya, bank nantinya akan memberikan kembali slip setoran ke Departemen Akuntansi untuk dilakukan rekonsiliasi. Lanjut ke flowchart. Yang pertama bagian penjualan. Dari pelanggan, kemudian bagian penjualan akan mencatat pesanan, kemudian bagian penjualan akan membuatkan faktur beserta salinannya. Nah, satu dari salinan yaitu pesanan pelanggan akan disimpan di bagian penjualan, yaitu di file berdasarkan tanggal. Nah, salinan ini yakni
Salinan pesanan pelanggan, pengeluaran persediaan, dan slip pengepakan diberikan ke bagian gudang. Nantinya setelah bagian gudang menerima ketiga ini, akan dilakukan pengambilan barang. Nah, salinan pesanan pelanggan ini nantinya akan disimpan di file berdasarkan tanggal. Setelah bagian gudang mengambil barang, kemudian bagian gudang akan mengupdate buku besar dan kemudian mencetak voucher jurnal. Voucher jurnal ini nantinya akan diberikan ke Departemen Akuntansi. Nah, bagian gudang nantinya akan menyerahkan slip pengepakan dan pengeluaran persediaan ke bagian pengiriman bersama dengan barang pesanan tersebut. Setelah bagian pengiriman menerima ketiga itu, kemudian bagian pengiriman akan mengupdate daftar pengiriman dan mencetak bill of lading. Nah, bill of lading ini akan dibuatkan sebanyak 2 salinan. Kemudian bagian pengiriman akan mengisi bill of lading ini. Untuk di Departemen Akuntansi, bagian penjualan memberikan salinan pesanan pelanggan, salinan untuk buku besar dan faktur. Nah, pesanan pelanggan atau salinan yang tadi akan dibuatkan atau disimpan di file berdasarkan tanggal. Nah, dari ketiga dokumen ini nantinya akan dilakukan update jurnal penjualan. Kemudian Departemen Akuntansi akan mencetak voucher jurnal dan dihasilkanlah voucher jurnal. Dari gudang juga tadi diberikan voucher jurnal ke Departemen Akuntansi. Nantinya salinan untuk buku besar ini digunakan untuk mengupdate buku pembantu piutang. Nah, untuk bagian kurir, tadi bagian pengiriman mengirimkan slip pengepakan, pengeluaran persediaan beserta 2 salinan bill of lading ke bagian kurir. Nantinya setelah kurir mengirimkan barang, bagian pengiriman akan mengirimkan salinan pengeluaran persediaan ke bagian akuntansi. Nantinya pengeluaran persediaan ini akan dilakukan penetapan harga dan menagih ke pelanggan. Nah, salinan pengeluaran persediaan ini nantinya akan diberikan ke bagian penjualan untuk disimpan. Selanjutnya, yang lanjutan untuk Departemen Akuntansi. Nah, sebelumnya kita akan bahas di bagian umum dulu. Nah, bagian umum akan menerima surat. Kemudian bagian umum akan membuka surat tersebut. Nah, di dalam surat ini terdapat cek dan slip pemberitahuan pembayaran. Dari kedua dokumen ini akan dibuatkan slip setoran dan salinannya. Setelah dibuatkan slip setoran beserta salinannya, akan diberikan ke bank, yaitu slip setoran pertama bersama dengan cek. Nah, untuk Departemen Akuntansi, bagian umum akan memberikan slip setoran bersama dengan pemberitahuan pembayaran ke Departemen Akuntansi. Nah, dari kedua dokumen ini nantinya akan diupdate jurnal penerimaan kas dan dilakukan update terhadap buku besar. Nah, slip setoran yang tadi ini akan disimpan di file berdasarkan tanggal. Kemudian setelah bank melakukan tugasnya, nantinya slip setoran ini akan diberikan kembali ke Departemen Akuntansi. Nantinya slip setoran yang dari bank ini akan dicocokkan atau direkonsiliasi dengan slip setoran yang ada di Departemen Akuntansi. Selanjutnya, kedua slip setoran ini nantinya akan disimpan di file berdasarkan tanggal. Terima kasih.